tidak akan bisa memberikan air kehidupan bagi lingkungannya, tapi malah dia menjadi tenggelam. Oleh karena itu, tugas kita bersama-sama bagaimana memfungsikan gereja ini dan kita tempatkan dia pada posisi yang tidak di lembah, tapi dia di posisi yang agak tinggi. Artinya butuh pemeliharaan. Tugasnya siapa pemeliharaan gereja ini? Ini adalah tugas kita bersama. Karena di sini terdapat pelayanan, macam-macam. Tujuan gereja itu macam-macam. Pemberitaan Injil. Kalau dia di bawah, bagaimana dia bisa memberitakan Injil seperti itu? Maka dia harus ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, yang agak tinggi. Apa tantangan terbesar bagi gereja dalam menjangkau jemaat di luar Para matur, terima kasih Bapak Ibu dan saudara. Itu sudah membayangkan sebetulnya wong dalam kancane es batu nih. Kotak. Tadi kan tuku es batu dhisik atau kan gawe es batu dhisik nggo barang ngono. Oke, intermezzo mawon. Ya, liquid judulnya rada mentareng ya niki. Liquid niku napa? Air. Church itu gereja. Jadi secara harafiah gereja yang cair, mencair berarti sadurunge kaku wonten berarti sadurunge sebatu ya gereja ini. Liquid itu cair, church itu gereja. Jadi maksudnya adalah gereja yang cair. Nah, kalau ada istilah gereja yang cair, berarti ada gereja yang apa lawan kata cair itu beku. Padat. Beku itu ya artinya padat, artinya atos, nonton ya. Nah artinya kalau kemudian ada konsep itu kan pemahaman. Nah kalau ada pemahaman tentang gereja yang cair, berarti mungkin saja ada pemahaman tentang gereja yang tidak cair. Kalau cair itu mengikuti wadahnya tadi memberikan Ibu Naryati, berarti nek sing tidak cair ora iso mengikuti wadahnya. Nah tadi di andalan Bu Naryati sudah menceritakan bahwa pemahaman di gereja yang cair ngoten mawon nggih. Nek liquid church angel. Kalau kita pakai istilah gereja yang cair. Nah, kalau tadi dikatakan gereja yang cair itu adalah respons terhadap perubahan zaman yang semakin dinamis, artinya ini menunjukkan bahwa sebetulnya zaman yang semakin maju dan berkembang pesat ini, di situ pula gereja berada. Nah, yang pertama harus kita tandaskan dulu, jane gereja niku napa? Yang disebut gereja itu sebetulnya apa? Nah, persekutuan yang di dalamnya adalah orang-orang percaya. Artinya gereja itu pertama-tama bukan sing ping kulwa mriko niku atau yang di Grogol atau yang di Karanganom, bukan gedung fisiknya pertama-tama, tapi yang disebut gereja itu adalah niki kita ini gitu. Nah, ketika zaman ini makin berkembang dan dinamis niku artinya bergerak terus. Pertanyaannya kemudian, kita sebagai persekutuan, sebagai gereja ini melu bergerak. Ketika zamannya bergerak, nopo jalan di tempat gitu. Kira-kira kalau zamannya terus bergerak tapi kita sebagai gereja itu tidak melu bergerak, kira-kira pripun? Ya tenggelam, ya ketinggalan begitu kan. Padahal fondasi persekutuan kan orang-orangnya. Dengan kata lain, kalau zamannya bergerak, kebutuhannya itu sudah berbeda dengan zaman dulu. Lalu misalnya ternyata zaman yang semakin maju, kebutuhan makin beragam, tapi anggota persekutuan itu tidak menemukan jawaban. Kira-kira pripun? Mencari jawaban di tempat lain. Berarti anggota persekutuan fondasinya bisa semakin berkurang. Nah maka Bapak Ibu Saudara,
pemahaman tentang gereja yang cair ini sebetulnya mau memperluas pemahaman kita tentang jenis yang disebut kehidupan beriman itu tidak hanya ketika kita ibadah minggu, tidak hanya ketika kita pergi ke gereja. Itu biasanya oleh para tokoh-tokoh ini disebut gereja yang kaku atau gereja yang solid, yaitu pemahaman bahwa nek si jenenge kehidupan beriman itu ya ketika orang Kristen beribadah minggu di gereja. Seolah-olah gur niku berarti Senin tekan Setu niku full untuk urusan duniawi. Sing jenenge urusan rohani iki dina mulane meracobate gur dina esuk. Minggu esuk nggih. Awan sithik wis baleni meneh. Baru punjul jam selesai. Nah ini Bapak Ibu, jadi gereja yang cair ini mau mengajak kita memperluas pemahaman bahwa yang namanya kehidupan beriman itu ngabekti kepada Tuhan itu tidak terbatas pada ibadah minggu di dalam gedung gereja. Sebagaimana cerita dari Yeskiel tadi, itu kan airnya ternyata tidak hanya menggenang di bait suci. Niki nganu nggih, ini tuh nubuat. Nubuat itu wahyuan, jadi bukan sesuatu yang betul-betul terjadi, ngoten. Tapi kita melihat ceritanya bagaimana air itu mengalir ke banyak tempat. Kalau kita lihat di peta Alkitab, ini airnya mengalir ke arah Laut Mati dan itu betul mengarah ke arah timur. Laut Mati itu laut asin, kadar garamnya itu tinggi, maka tidak ada kehidupan. Tapi tadi diceritakan bahwa ketika mengalir ke timur ternyata membawa banyak kehidupan. Nah artinya gereja yang cair ini juga dari refleksi kisah Yeskiel menunjukkan bahwa sebetulnya kasih Tuhan itu tidak hanya ada ketika hari Minggu dan di dalam gedung gereja. Hari Senin tekan Sabtu niku nggih Gusti nggih wonten. Kasih Tuhan juga ada. Kalau hari Minggu kita berbakti dengan beribadah, maka setelah itu sampai dengan Senin sampai Sabtu sebetulnya juga merupakan waktu kita tetap bisa beribadah. Ketika dengan keluarga, ya tresnani, ya ngopeni, itu pun bisa menjadi ibadah. Ketika arisan, ketika tidak belanja nih Pak Jarot misalnya, apakah itu juga bisa jadi ibadah? Bisa. Selama apa yang kita lakukan itu betul-betul niate untuk berbakti kepada Tuhan. Artinya ibadah itu tidak hanya terbatas di gereja dan ibadah minggu, tapi Senin sampai Sabtu ketika dengan keluarga, dengan masyarakat, tutur kata dan perbuatan kita itu pun juga bisa menjadi wujud ibadah kepada Tuhan. Oh kan, nah kan kalau kemudian pemahamannya Gusti niku rawuh nek entene nek teng dina Minggu kalih teng gereja. Lah nek dilalah ibadah pas Minggu mboten do iso ibadah. Utawa gedung gerejane mboten enten. Berarti Gusti Allah nggih mboten enten. Berarti tutup prairiin gandeng tanggale abang. Kan mboten gitu. Jadi gereja cair ini mengajak kita memahami bahwa Tuhan itu hadir setiap hari, setiap waktu, dan beribadah kepada Tuhan itu tidak hanya hari Minggu. Pulang dari gereja juga jadi wujud ibadah dengan cara melakukan kehendak Tuhan, gampang tresnani sesami niku ditindakake tenang apa mboten, itu kan sebagai bentuk ibadah gitu. Nah, lalu ini juga gereja yang cair ini sebetulnya mau menyadarkan kita bahwa zaman yang semakin berkembang ini artinya kita sebagai gereja ya harus ikut berkembang. Contoh nyata, ketika dulu mungkin kita pemahamannya ya jenenge wong Kristen iki nek ngabekti ya ketemu nang gereja. Dilalah 2020 niku pandemi tidak bisa ke gereja. Ibadahnya langsung malik yang berubah total, sama sekali nggak bisa ketemu. Kita ibadah dengan media digital atau media online. Itu kan sesuatu yang mungkin dulu nggak pernah terbayangkan atau nggak tahu kepikiran bakal ibadah ning omah
Mungkin saja ada yang betul-betul melihat layar, mungkin ada yang melihat layar sambil ngiris berambang. Ada sing guyu kok nih ngiris. Wah itu kan betul-betul apa ya, menohok gitu loh. Wah sing bisa iki bayangane jenenge wong Kristen nek ibadah ini gereja, Covid itu betul-betul membuat semuanya jadi berubah, bahwa ternyata kita berbakti kepada Tuhan pun bisa di luar gedung gereja. Nah kalau begitu, apalagi sekarang apa-apa bisa lewat HP atau lewat komputer, ibadah dia bisa ningali di HP. Berarti nek ngoten mboten perlu tindak teng gereja. Wah, berarti nek ngoten aku tak nang omah wae nek minggu wong iso ibadah nganggo HP, malah iso tak sambi-sambi. Apakah lalu begitu? Nggih mboten. Tidak bisa begitu juga. Kenapa? Karena ibadah minggu, ibadah minggu itu kan, kenapa kita ibadah hari Minggu Bapak Ibu Saudara? Oh anu, iya awet bisa jadi orang Kristen yo, dina Minggu, ada dasarnya. Gusti Yesus itu bangkitnya dina apa? Nah itu loh. Jadi kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena Yesus Kristus Juru Selamat itu lahirnya bangkitnya di hari Minggu. Maka sebetulnya ibadah Minggu itu adalah ibadah merayakan kemenangan kebangkitan Tuhan. Dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan di luar gedung gereja. Salah satunya yaitu alat pelayanan yang khusus yang disebut dengan sakramen. Baptis, bujono, itu kan memang harus dilaksanakan dengan liturgi. Dan itu kita lakukan secara komunal. Komunal itu ngeten iki, persekutuan, ketemu, dan itu di dalam gedung gereja. Jadi gereja yang cair ini bukan tandingan, gereja yang cair ini bukan lawan, tapi memperlengkapi pemahaman kita. Niki wau banyu saking bait suci mawon nguripi tekan ngendi-endi kok. Berarti kita sebagai pengikut Tuhan itu juga menyatakan kasih niku mboten nek gorting gereja tok. Ning metu saking gereja, Senin tekan Senin melih nggih selalu menjadi jalan kita menyatakan kasih. Karena tapi kemudian begini Bapak Ibu, kalau sekarang ada pemahaman gereja cair, berarti gereja yang tidak cair itu sepenuhnya buruk. Mboten. Ketika ada pemahaman gereja itu harus cair, harus fleksibel, bisa mengikuti perkembangan zaman, bukan berarti segala sesuatunya boleh dan harus berubah. Maksud saya begini, misalnya Bapak Ibu Saudara tindak teng pundi ngoten, dilala pambutan pas ada acara tidak ibadah di gereja, ibadahnya di gereja lain, terus binangi nek teng mriko niku, ning kono kuwi bujono misalnya pakai uang. Jadi di sini gereja ya tahu, berarti di gereja ngono mah wae. Bisa mati gelegean misalnya. Nah bukan berarti lalu gereja yang cair ini terus opo-opo ge entuk ngoten nggih boten. Tapi semangatnya adalah bahwa kita mau belajar dan mengikuti zaman yang semakin berkembang. Contoh nyata saja, anak-anak muda zaman sekarang apakah bisa kalau cara bertemannya itu seperti zaman Bapak Ibu dulu muda? Udah sakit. Anak-anak zaman sekarang itu kalau berteman itu menggunakannya teniki. Ketika mereka HP-nya miring niku, itu juga jadi ekspresi mereka berteman loh Bapak. Sing jenenge game online niku sing dimainke bocah-bocah. Niku anak-anak itu bisa terhubung dengan orang lain. Ngangge ngeten iki. Yang zaman dulu pasti ya tidak ada. Nah ini kan contoh-contoh nyata bahwa zaman berkembang, kebutuhan berkembang, cara bertemannya anggota-anggota gereja itu sudah lain. Nah berarti kan memang perlu penyesuaian. Nah hal-hal seperti ini yang perlu dijawab. Tapi gereja yang cair itu tetap memerlukan hal-hal yang kaku atau yang tidak bisa berubah. Nopo? Kristus Yesus dan firman Tuhan yang menjadi dasar utama. Kita mengikuti perkembangan zaman, tapi kan dasarnya Kristus Yesus ini dan firman Tuhan kan ngapa untuk berubah?
Nggih mboten Pak. Meskipun zamannya berubah, cara ngumpul itu berbeda, komunikasinya berbeda, tapi kan dasar utamanya Kristus dan firman-Nya kan tidak boleh berubah. Nah, ini yang dinamakan gereja yang cair, mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan, tapi tetap punya dasar yang kuat di dalam Kristus dan firman Tuhan. Oke, kurang lebih begitu. Semoga dapat memandu untuk nanti diskusi yang lebih lanjut. Sortengnya kekewo boten. Nggih, shalom Bapak Ibu. Shalom. Untuk yang ketiga ini sebenarnya kan tadi Pak Pendeta sudah sampaikan bahwa tantangan kita dalam bergereja ya bagaimana mewujudkan ibadah itu dalam keseharian. Kalau ibadah di gereja itu kan hanya hari Minggu. Oke. Kalau makanya ada lagu Ambekanmu koyo dino Minggu. Ora derek Gusti kuwi saben wektu. Kelanjutan. Artinya gini, kita saja waktu beribadah sekali dalam satu minggu, hari Minggu menyucikan hari Sabat. Kemudian nopo panjang minggu niku kuwi aja teng di Jawa ku to. Wong nek induk niku anggere jam mburi niku wis jam 8 kurang 5 wis krisikan. Jadi pun sejam niku pun resah jemaat. Nggih, selain kurangnya rata-rata sejam. Induk niku nek sejam luwih sithik ngoten pun sesuk rasa jadwal neh. Padahal di gereja-gereja lain mungkin bisa 1,5 jam, bisa 2 jam, itu biasa tempat kita seperti itu. Nah, justru tantangan terbesar kita adalah sebagai tadi liquid church adalah mewujud nyatakan ibadah kasih itu sepanjang kehidupan kita sepulang dari gereja. Jadi nek gereja ini 1 jam, maka 24 jam kali 7 dikurangi 1 jam. Niku pinter niku mungkin matematikanya itu yang menjadi kewajiban kita untuk mewujud nyatakan kasih beribadah seperti sungai tadi menjadi berkah, memberi kehidupan, itu yang menjadi tantangan kita. Selama ini mungkin sudah kita lakukan, tetapi di selanjutnya harus kita wujud nyatakan bergaul selalu wujud ibadah, kemudian bertetangga juga wujud ibadah, dalam gereja dalam pekerjaan juga untuk ibadah, ngalas baik juga untuk ibadah. Ya, ini yang harus kita lakukan untuk kemudian kita jadi gereja yang cair, orangnya yang cair, karena tadi gereja adalah kumpulan orang-orang saya yang kemudian berada dalam kehidupan sehari. Itu tantangan. Seperti tadi ayat Allah tadi mengalir, memberi hidup, memberi manfaat, sampai kemudian yang terakhir ketemu dengan laut mati. Di situ kemudian jadi tawar airnya. Nah, sepanjang perjalanan memberi kehidupan sampai di sana masih kemudian membentuk bersama-sama dengan air yang asin tadi, membentuk garam. Nah, seperti tugas kita, jadilah garam dan terang dunia. Ini yang juga harus kita wujudkan. Arti memberi garam itu yang memberi rasa, memberi warna makanan, memberi rasa enak. Garam itu kan memberi rasa enak. Cara kayak garam itu rasanya pelan, anyar, gambar. Ini yang harus kita wujudkan melalui tadi liquid serta di cair di kehidupan. Tidak memunculkan masalah, tidak menjadi pemicu masalah, tetapi justru memberi manfaat bagi ya sesama, ya lingkungan, ya tempat di mana kita